Anak Indonesia malas membaca. Anak-anak di desa lebih suka main handphone. Saya rasa itu adalah ucapan yang sering terlontar terkait dengan literasi di Indonesia. Tapi menurut kami tidak seperti itu. Kami memulai ekspedisi jelajah literasi pada tahun 2015 ke sebuah desa di Kabupaten Sumbawa, Desa Tepal. Sering diucapkan karena desa itu terkenal dengan medannya yang begitu sulit. Kami ke sana menggunakan sepeda motor, mengunjungi sebuah sekolah yang ada di sebuah dusun namanya Talagumung. Dari desa Tepal Induk ke sekolah itu butuh jalan kaki 2 jam, melewati hutan dan menyeberangi 2 sungai. Sampai di sana kami disambut oleh anak-anak yang begitu gembira, begitu ceria. Padahal kami tidak membawa banyak barang, hanya 1-2 buku. Kami disambut dengan baik, bermain bersama anak-anak, dan itu menjadi pengalaman yang berkesan bagi kami. 2019 kami kembali ke Sumbawa, ke kawasan yang dikenal dengan nama Pegunungan Batu Lanteh. Kali ini kami melangkah lebih jauh, melewati Tepal menuju desa Tangkampulit. Saat itu kami bersama kawan-kawan Samawa Mengabdi dan beberapa mahasiswa dari Universitas Teknologi Sumbawa dan Universitas Samawa. Kesempatan datang tahun 2023. Sejak awal tahun kami sudah merencanakan akan melakukan ekspedisi jelajah literasi Sumbawa. Tepal, Tangkampulit harus kami datangi kembali. Gayung bersambut saat itu dukungan banyak datang dari jaringan Pustaka Bergerak Indonesia, termasuk juga dari para relawan Spirit Nabawiyah Community. Kami membawa buku, dan inilah kisah teman-teman yang menjelajahi Pegunungan Batu Lanteh, Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok, hingga ke jalur selatan Sumbawa. Tanggal 22 Juni 2023, ekspedisi jelajah literasi Samawa kami mulaikan. Perjalanan kali ini dilepas langsung oleh Bang Nirwan Ahmad Arsuka selaku Presiden Pustaka Bergerak Indonesia. Tentunya suatu kehormatan bagi kami bisa dilepas langsung oleh beliau. Kami berangkat ber-8 orang, dilepas langsung dari kantor Kota Ragama di Sukamulia dan langsung bergegas menuju Pelabuhan Kayangan. Dari Kayangan, kami melintasi Selat Alas dan tiba di Pelabuhan Pototano. Sesampai di Pelabuhan Pototano, kami bergegas melanjutkan perjalanan melintasi mulusnya jalan Pulau Sumbawa bagian utara untuk menuju Utan. Nah, di Utan inilah kami akan bermalam di salah satu rumah kawan dari teman seperjalanan kami kali ini. Subuhnya kami melanjutkan perjalanan menuju Sumbawa Besar. Kami tiba di Sumbawa Besar ketika matahari terbit. Dari Sumbawa Besar, kami melipir ke kanan, menyusuri wilayah Pegunungan Batu Lanteh. Kami melewati desa pertama, yakni Desa Semongkat yang terkenal dengan mata airnya yang begitu melimpah. Kemudian ke wilayah yang lebih tinggi, kami menuju Dusun Punik, Desa Batu Dulang. Nah, dusun inilah atau desa inilah batas pertemuan antara jalan aspal dengan jalan tanah yang untungnya sekarang sedang dalam proses pelebaran hingga Desa Tepal untuk diaspal nantinya. Dari Dusun Punik, kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun Pusu, Desa Tepal. Nah, kami tiba di Dusun Pusu sekitar jam 10 pagi.
setelah melintasi jalanan yang sedang dalam proses pelebaran dan pengerasan. Kami tiba di sana dan langsung disambut oleh Pak Sahidullah bersama keluarga beliau. Kebetulan kami memang sudah janjian dengan beliau beberapa hari sebelum keberangkatan kami dari Lombok. Beliau adalah salah satu guru yang mengajar di Dusun Pusu ini. Anak-anak di sini sangat antusias menyambut kedatangan kami. Baru kami datang saja dan mereka melihat buku-buku yang kami bawa, mereka langsung meminta kami untuk membuka buku itu dan membacakannya pada mereka. Di sini kami menyimpulkan mungkin stereotip tentang anak-anak di wilayah pelosok yang minat bacanya mungkin kurang tepat. Justru di sini kami melihat bagaimana antusias mereka menyambut kami dengan bacaan-bacaan buku yang kami bawa, sehingga kami menyimpulkan anak-anak di sini atau di wilayah pelosok secara umum bukan malas membaca, tapi lebih tepatnya akses buku bacaan yang kurang, buku bacaan yang menarik bagi mereka. Jelajah literasi, bergerak untuk negeri. Sekolah Literasi Rinjani, jembatan peradaban. Cukup lama berbincang, akhirnya kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Tepal Pusat. Kami sempat bertanya pada masyarakat lokal, "Pak, kira-kira dari Dusun Pusu ini untuk menuju Desa Tepal bisa berapa jam?" Masyarakat lokal mengatakan, paling nggak nyampe 1 jam, paling 30 menit nyampe. Dan itu versi masyarakat lokal. Kami yang orang luar, dari Dusun Pusu saja menuju Desa Tepal hampir 1,5 jam baru kami bisa tiba di Desa Tepal Pusat. Tiba di Desa Tepal Pusat, kami istirahat sebentar di lapangan. Kami bingung di sana mau mencari siapa yang bisa dihubungi untuk menyalurkan buku-buku ini, karena memang dari Lombok pun kami tidak ada kontak sama sekali untuk siapa yang bisa kami hubungi di Desa Tepal Pusat ini. Untungnya kami bertanya pada masyarakat lokal dan masyarakat lokal mengarahkan kami kepada guru-guru yang ada di sana. Kami menyalurkan buku-buku bacaan itu kepada PAUD, TK, SD, dan MTS yang ada di sana. Seberes menyalurkan buku-buku, salah satu guru PAUD mengajak kami untuk makan siang di rumah beliau. Alhamdulillahnya kami sangat bersyukur. Kebetulan siang itu juga kami sangat lapar. Kalaupun mencari warung, kami kebingungan karena mau cari warung di mana di sini gitu. Akhirnya kami makan siang di rumah beliau, di rumah Pak Surnadi namanya, dan setelah cukup lama berbincang, berdiskusi dengan beliau, kami berpamitan untuk melanjutkan perjalanan menuju Desa Tangkampulit. Terlihat dari kejauhan, Dusun Musuk cukup padat dengan pemukiman penduduk. Kami berjalan menelusuri gang hingga tiba di rumah salah satu guru yang kami sudah janjian sebelumnya dengan beliau, yakni Pak Haji Abdul Halim Al-Musuki. Rencana awal untuk menginap di Desa Tangkampulit Pusat kami batalkan karena matahari sudah tenggelam, hari sudah malam, dan kami memutuskan untuk izin menginap di rumah beliau. Paginya kami sarapan dan menyerahkan buku-buku sekaligus berpamitan pada beliau dan keluarga beliau. Setelah berpamitan, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Desa Tangkampulit Pusat. Jalanan menuju Desa Tangkampulit Pusat dari Dusun Musuk ini ternyata jauh lebih hancur lagi dari jalanan-jalanan sebelumnya yang kami lewati. Di sini asli benar-benar mental kami diuji, tenaga kami terkuras, fokus kami buyar. Beberapa kawan harus turun menjadi penjaga motor kami yang siap
dengan tubuh-tubuh mereka mengamankan motor kami karena jurang yang begitu menurun, kemudian berlumpur dan sangat becek. Kami melintasi sungai yang airnya cukup deras dan tiba di Desa Tangkampulit Pusat. Di Desa Tangkampulit Pusat ini kami rehat sejenak, tapi tidak menyalurkan buku-buku bacaan karena memang buku bacaan yang diamanahkan untuk Desa Tangkampulit Pusat sudah kami titip di Pak Haji Abdul Halim karena beliau juga mengajar di Desa Tangkampulit Pusat ini. Setelah rehat, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Batu Rotok. Dari Batu Rotok, kami bergegas melanjutkan perjalanan ke Orong Telu. Kami kira dari Batu Rotok ke Orong Telu sudah cukup dekat, ternyata masih sangat jauh. Jalanan masih begitu hancur, turunan berkelok-kelok dan turunan jauh lebih panjang dari turunan-turunan yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa longsoran di pinggir jurang sehingga kami harus lebih fokus mengingat beberapa motor di antara kawan kami sangat tidak standar untuk melintasi jalanan pegunungan Batu Lanteh ini. Kami tiba di Orong Telu sekitar jam 1 siang. Orong Telu adalah salah satu kecamatan yang ada di wilayah Sumbawa Besar. Dari Orong Telu kami berangkat dan tiba di Lenangguar sekitar jam 4 sore. Kemudian bergegas melanjutkan perjalanan menuju Lunyuk. Dan tiba di Lunyuk kala matahari terbenam. Awalnya kami berencana menginap di Lunyuk, tapi tidak ada yang bisa kami hubungi. Akhirnya kami bergegas langsung menuju Taliwang. Melewati Talonang, kemudian kami berpapasan dengan malam ketika tiba di hutan Pedauh. Hutan Pedauh ini sangat panjang dan sangat sepi. Di sini kami benar-benar harus fokus dan meningkatkan kekompakan tim. Setelah melintasi hutan Pedauh yang panjang, kami tiba di Sekongkang dan langsung menuju Maluk. Dan dari Maluk langsung nembak ke Taliwang. Akhirnya kami tiba di Taliwang tengah malam di salah satu rumah dari guru sekolah yang mengajar di sekolah yang akan kami berikan buku bacaan. Kami bermalam di rumah guru tersebut. Paginya kami sarapan, kemudian menyerahkan buku-buku bacaan dan berpamitan kepada beliau untuk kembali ke Lombok. Mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Literasi Rinjani, Pustaka Bergerak, dan Geopark Rinjani Lombok. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.